Selamat pagi Bu ya. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Oke, alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan untuk melakukan percakapan prasupervisi ya. Untuk kesempatan ini bukan berarti saya itu ingin menilai dia ya. Saya hanya membantu ibu kepala sekolah untuk melakukan supervisi rekan sejarah. Sebelum kita melakukan supervisi kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama ibu ya, terkait untuk supervisi kelas nantinya. Yang pertama ibu, kelas berapa yang ingin ibu supervisi? Untuk saya kelas 7. Kelas 7, oke kelas 7. Kemudian untuk materi pokoknya apa ibu? Di sini adalah materinya mengenal ciri surat pribadi. Mengenal ciri surat pribadi. Oke. Jadi mengenal ciri umum surat pribadi untuk materi pokoknya. Kemudian kompetensi siswa apa yang ingin ibu kembangkan dalam materi pada hari ini? Untuk kompetensi siswanya, ini kan mengacu umum surat pribadi. Jadi mereka saya minta untuk mengidentifikasi ciri umum yang ada pada surat pribadi, entah dari segi isi, struktur maupun unsur kebahasaan. Oke, baiklah, mengidentifikasi ciri umum surat pribadi ya, kemampuan siswa di situ. Berbicara tentang kompetensi siswa, berarti itu tidak bisa terlepas dari karya kompetensi dasar. Nah, yang ini saya tanyakan, apa tujuan pembelajaran yang akan ibu targetkan dicapai oleh siswa pada hari ini? Untuk tujuan pembelajarannya, Misalnya kayak gitu ya. silahkan ibu. Kalau untuk tujuan pembelajarannya adalah Ya, yang pertama mengenali ciri umum teks dari segi topik yang didapat, isi dan aspek kebahasaan. Terus yang kedua mengkategorikan data. Dalam hal ini mungkin mendaftar ya. Kata atau kalimat sebagai ciri surat pribadi pada teks yang dibaca. Oke, baik. Jadi itu tujuannya sudah sesuai dengan kompetensi yang tadi mau disasar ya? Oke, bagus. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengenali ciri umum surat pribadi sesuai dengan topik yang dibaca ya. Kemudian yang kedua adalah mengkategorikan atau mendaftar kata-kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu merupakan ciri surat pribadi. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi sudah sesuai ya, ini kompetensi yang ingin disasar dengan tujuan pembelajaran yang saya kira. Nah, Ibu, untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang disasar oleh Ibu, apa ada strateginya Ibu? Sehingga dapat memudahkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan. Mungkin dalam hal ini saya mau menggunakan strategi metode Discovery learning, oke. membantu mereka dalam mengidentifikasi ciri umum yang ada pada surat pribadi. Oke, bagus sekali. Ibu pakai metode discovery learning Ibu ya. Dalam supervisi kelas ini, selain Ibu ingin mengembangkan kompetensi siswa dalam mengidentifikasi surat pribadi, adakah kompetensi diri Ibu sebagai seorang pengajar yang ingin Ibu kembangkan dan akan saya amati nantinya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan menurut saya yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik. Dalam hal ini dalam proses pembelajaran kok, jadi saya akan menggunakan metode discovery ini untuk membantu siswa dalam mengidentifikasi ciri umum dari surat. Oke, baiklah. Jadi Ibu akan memakai strategi discovery learning untuk memandu siswa dalam mengidentifikasi ciri-ciri umum surat pribadi ya. Begitu. Baiklah Ibu ya, menurut saya sudah cukup jelas ya tujuan pembelajaran yang akan disasar pada hari ini yang akan dicapai. Nah, saya kira cukup sekian saja perbincangan praobservasi kita atau praobservasi kita.
nanti kita akan lanjutkan untuk ke supervisi kelas dan melihat apakah kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu capai itu bisa terrealisasi atau tercapai atau tidak. Oke, baik. Baik Ibu Lia, kita sudah selesai ya melaksanakan supervisi kelas tadi di kelas 7A. Bagaimana perasaan Ibu Lia setelah selesai melaksanakan supervisi kelas tadi? Alhamdulillah sudah senang sudah selesai melaksanakan supervisi yang terbayang-bayang. Iya ya betul, sudah lega ya? Iya oke. Tadi saya sudah mengamati pelaksanaan supervisi kelas waktu Ibu mengajar. Menurut catatan saya tadi, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7A sudah baik ya. Anak-anak terlihat aktif dalam pembelajaran, kemudian aktif berdiskusi dalam tugas kelompok ya. Sudah bagus itu Ibu. Namun ada beberapa yang perlu kita perhatikan untuk perbaikan ke depan ya. Yang pertama, mungkin kedepannya lebih bagus ketika Ibu memberikan tugas, Ibu sertakan juga waktu yang mereka harus selesaikan, apakah dalam waktu 15 menit atau 20 menit, supaya anak-anak ini lebih efektif kerjanya ya begitu. Kemudian yang kedua, ketika sedang menjelaskan sesuatu, lebih bagus jangan membelakangi anak-anak. Jadi sambil bicara baru sambil menulis. Jadi kayak belakangnya. Cuman itu sih kalau dari catatan saya. Tapi secara keseluruhan sudah luar biasa, sudah bagus ya. Nah, tapi
Tapi saya masih ingin mendengar menurut Ibu ya tanggapannya terhadap umpan balik dari observasi yang saya lakukan itu bagaimana? Saya juga menyadari kalau proses pembelajaran tadi itu menurut saya masih belum sempurna, masih ada beberapa kekurangan. Yang pertama yang tidak saya lakukan, terus yang saya lewati, yang ya tidak sesuai dengan susunan yang ada pada EPP sintak melalui metode yang saya gunakan. Itu salah satunya. Oh begitu ya. Jadi menurut Ibu ya hasil refleksinya ada beberapa sintaks dalam metode pembelajaran discovery learning yang terlewat ya Ibu ya. Apa itu Ibu tadi kalau yang bagian kreativitas? Bagian kreativitas, oh ya bagian kreativitas tadi belum terlaksana. Iya, wajar ya seperti itu. Juga tadi kan kendala waktu di dalam, waktu sudah habis. Lanjut Ibu, ada yang ingin saya tanyakan. Menurut Ibu ya, apakah kompetensi siswa yang ingin Ibu capai ataupun kompetensi diri Ibu yang ingin Ibu capai sesuai dengan perbincangan kita di pra-supervisi tadi, apakah itu sudah terrealisasi? Kalau untuk kompetensi siswa Ya, sudah hampir mendekati 100%. Iya. Karena sudah ada beberapa siswa yang aktif. Yang paham dengan petunjuk yang saya berikan terkait materinya. Dan untuk kembali lagi ke saya, kompetensi yang ada di diri saya mungkin saya harus lebih belajar, lebih memperdalam lagi, lebih memperbanyak referensi lagi, seperti apa model pembelajaran yang discovery learning itu, supaya ketika dalam proses pembelajaran saya tidak akan kelewatan atau yang terlupakan dan lain sebagainya. Betul itu Ibu. Saya sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa lebih bagus kita lebih cari referensi lagi tentang metode pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Tambah lagi nih Ibu yang jadi mengingatkan saya untuk pembelajaran berdiferensiasi ya. Tadi kan dalam pembelajaran belum diaplikasikan kan pembelajaran berdiferensiasi, menurut Ibu ya karena apa? Karena saya belum tahu. Belum tahu pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya, memang karena ini pembelajaran berdiferensiasi kan masih baru ya. Saya sebagai seorang rekan sejawat hanya bisa memberikan bukan saran tapi usulan pada ibu-ibu ya, untuk bukan hanya belajar discovery learningnya tapi juga belajar tentang pembelajaran berdiferensiasinya. Dan itu saya juga baru-baru dapat itu karena ikut guru penggerak. Jadi harapan saya habis ini ada angkatan selanjutnya di Ibu ya bisa mendaftar di guru penggerak angkatan selanjutnya seperti itu Ibu. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya tentang strategi discovery learning tadi sudah ya, ada yang terlewat. Menurut Ibu ada tidak kendala dalam menerapkannya? Mungkin kendalanya ya mungkin ke siswa sih. Masih ada beberapa siswa yang belum bisa umpan balik dengan saya. Mungkin saya itu sebenarnya sih masalah yang umum ya untuk siswa-siswa di sekolah kita, karena bagi kelas 7 kan, jadi mereka mungkin masih malu-malu ya. Saya juga awal-awal itu begitu sama mereka. Kalau ditanya, ada yang ditanyakan, jarang yang mau ini kan, apa tadi yang kita pelajari. Jadi itu memang sering seperti itu ya, karena mereka kan bukan yang pembelajar yang suka aktif berbicara begitu kan. Betul-betul Ibu. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tadi? Mungkin saya akan lebih ke itu lagi,
memperdalam lagi ilmu-ilmu tentang discovery learning, pembelajarannya, bagaimana penerapannya, bagaimana cara penyusunan pada model metode itu bagaimana untuk diaplikasikan kepada anak-anak. Oke. Kalau untuk kendala umpan balik yang susah untuk didapatkan dari siswa ini, mungkin saya akan pancing lagi mereka dengan beberapa pertanyaan yang mungkin yang sesuai dengan lingkungan sekitar, yang mengenai materi yang saya ajarkan. Bagus. Ya betul, harus mau dipancing Ibu ya, supaya relate dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, tadi kan Ibu sudah lakukan kan? Ya. Menurut Ibu seberapa efektifnya itu tips yang Ibu pakai tadi? Kalau melihat tadi mungkin baru 50%. 50%. Baru Ya. 50%. Jadi saya lebih giat lagi, mungkin akan memancing mereka, memancing beberapa pertanyaan terkait kehidupan yang ada di sekitar dan disangkut pautkan dengan materi yang ada. Dari penyampaian yang Ibu sampaikan tadi ya, terkait dengan refleksi, terkait dengan tentang kompetensi diri Ibu ataupun kompetensi siswa yang sudah dikembangkan lewat pertemuan tadi, apa sih rencana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya sehingga dapat mengoptimalkan kompetensi siswa ataupun kompetensi diri Ibu sebagai guru? Mungkin rencana tindak lanjut ke depannya saya akan lebih belajar lagi, mungkin memperbanyak referensi dari teman-teman, terutama yang mungkin bisa sharing dengan para CGP, terus dan lebih memperdalam lagi ilmu tentang discovery learning. Setelah itu dibawa ke materi yang selanjutnya untuk surat dinas, diaplikasikan ke surat dinas. Baik Ibu, luar biasa sekali. Harapan saya semoga apa yang sudah Ibu rencanakan untuk tindak lanjut ke depannya ini bisa terrealisasi dengan lancar ya Ibu ya. Insyaallah. Baik, terima kasih Bu Wia ya atas waktunya ini dari perbincangan pra supervisi tadi sampai meluangkan waktu mengizinkan saya untuk mengamati supervisi kelas yang Ibu lakukan. Kemudian juga ini kesempatan untuk melakukan perbincangan pasca supervisi ini. Nanti kita akan mengobrol lain kali terkait tentang perkembangan kompetensi baik kompetensi siswa ataupun kompetensi diri Ibu sesuai dengan rencana tindak lanjut Ibu ke depannya ya. Semoga Ibu tetap semangat dan semoga sukses.